بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Sadaqallahul Azim. Sebelumnya saya ingin beritahu bahwa dulu kita sudah pernah mengadakan perjanjian kepada Allah. Kapan? Waktu kecil? Bukan. Dulu sebelum kita lahir ke dunia ini, kita sudah mengadakan perjanjian dengan Allah. Para pemabuk dulu pernah mengadakan perjanjian. Para penjudi dulu pernah mengadakan perjanjian. Bandar narkoba dulu pernah mengadakan perjanjian. Mengapa setelah kita lahir ke dunia ini dan setelah besar, ada yang menjadi ustadz, ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi guru, apalagi ada yang jadi bandar narkoba, ada yang jadi penjudi, ada yang ahli maksiat. Mengapa? Begitu lahir berbeda-beda. Padahal kita dulu pernah dikumpulkan Allah di mana? Masjid. Di alam ruh kita dikumpulkan oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Allah sampaikan ini ingin menunjukkan eksistensinya sebagai Allah, ingin menunjukkan kekuasaannya kepada makhluk ciptaannya, agar supaya pada saat kita lahir ke dunia ini, jangan sampai hambanya protes bahwa belum pernah mendapatkan yaitu petunjuk dari Allah. Dan pada saat itu kita sudah menjawab, qalu bala syahidna. Mereka berkata, iya, betul, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, Tuhan sembahan kami. Tetapi begitu lahir ke dunia, lewat apa kita lahir? Ibu. Kalau ibu sendiri mana bisa lahir? Nggak bisa, harus ada bapak. Begitu kita lahir, menjadi tanggung jawab orang tuanya. Ada yang menjadi begitu lahir, padahal kan kata Allah, kata Rasulullah bilang bahwa setiap bayi yang baru dilahirkan fitrah suci, dia akan menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Apa artinya? Artinya yang mempengaruhi si anak ini adalah orang tuanya. Begitu besar, ada yang jadi ustaz, ada yang jadi ulama, ada yang jadi guru, ada yang jadi bandar narkoba, ada yang menjadi penjudi, ada yang jadi ahli maksiat, ada yang jadi pemabuk. Nah, mengapa bisa demikian? Karena mereka tidak pelihara
kesaksian mereka, janji mereka kepada Allah. Apabila orang tua kita tidak mendidik kita dan kita tidak mau dididik oleh orang tua, yang padahal pada waktu itu si penjudi pun sudah bilang bala syahidna, si bandar narkoba juga bilang bala syahidna, tetapi mengapa setelah mereka lahir ke dunia dan besar, mereka justru menantang Allah, justru melakukan perbuatan dosa. Mengapa? Karena memang kita punya perjanjian antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan mereka nanti berkata di yaumil qiyamah bahwa kami pada saat itu ghafilin, lalai, lengah. Yang berbahaya, yang lahir bukan hanya menentang Allah, bukan hanya melakukan perbuatan dosa di hadapan Allah, tetapi mereka yang pada saat dulu mereka berjanji kepada Allah dan mereka tidak menepati janjinya. Siapa orang-orang yang tidak menepati janjinya? Kata Rasulullah dalam satu hadis, ayatul munafikun salasu. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, fa'idah hadasa kadzaba. Apabila dia berkata, dia dusta. Sekarang banyak gak orang yang berkata bohongnya lebih banyak daripada benernya? Banyak. Yang kedua, faiza wa'ada khalafa. Dan apabila dia berjanji, dia ingkar. Siapa yang demikian? Yang demikian itu adalah orang-orang yang sering kali janji tetapi tidak pernah berniat untuk menepati janji, malah justru bukan menepati janji tapi sibuk mengumpulkan harta, sibuk untuk memperkaya diri. Siapa dia? Saya nggak sebut, bukan saya. Yang ketiga apa? Fa'idha tu'mina khana. Dan apabila dia dipercaya, dia khianat. Siapa dia? Dia yang sekarang duduk di tempat yang paling tinggi, yang membawa amanah dari bawah, tetapi lupa diri. Justru dia khianati amanah yang dititipkan kepada dia. Siapa itu? Orang-orang munafik. Tahu nggak orang-orang munafik? Munafik itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Kalau kafir jelas saya A dia B, tapi kalau orang munafik kadang-kadang begitu berada di kita dia bilang adalah sama dengan kita, tapi begitu di belakang kita dia musuhi kita. Dia buat hoax-hoax yang justru akan memecah belah umat Islam. Dia buat hoax-hoax justru untuk fitnah umat Islam. Tapi kalau ditanya, sama dia beriman dengan kita. Nah, kalau orang-orang yang munafik seperti ini, tempatnya adalah neraka paling bawah. Kira-kira kalau orang seperti ini matinya gimana? Neraka. Tidak diterima. Matinya merem. Kalau matinya lari, bukan mati namanya. Nah, ini mungkin hanya sebagai gambaran bahwa sekarang dalam kehidupan kita sekarang ini betapa banyaknya orang-orang munafik, dan juga sebagai kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan
eksistensinya di dalam Al-Quran, di dalam surah yang lain. Innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya innani, sesungguhnya anallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah lain kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah, dirikanlah salat untuk mengingatku. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini marilah kita memperbaiki diri kita agar senantiasa dekat kepada Allah, melaksanakan semua perintah-perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangan Allah, dan selalulah berzikir, ingat kepada Allah dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Ini yang dapat kami sampaikan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.